Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan memasang stator kom pada motor CB 150R ya. Ini CB yang lama yang masih menggunakan bola lampu. Jadi bagian dari spool ini ada yang terbakar ya teman-teman. Jadi untuk kode dari spool ini yaitu K45N01 ya. Jadi itu spool yang terbakar dan ini spool yang baru ya, yang sudah kita pesan. Dan ini ada bagian yang terbakar ya, ada 3 gulungan yang terbakar. Jadi untuk pengisiannya itu tidak normal, dan untuk kodenya itu K11 31120 ya teman-teman. Jadi ini adalah proses pemasangan dari stator kom ke bak magnetnya ya. Untuk penguncian dari stator kom ini menggunakan baut L5 ya teman-teman. Ada 3 baut L5 ya. Untuk L5 nya kita pasang ke bagian bak covernya supaya stator komnya itu terkunci dengan kuat di bagian bak magnetnya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang belum subscribe channelnya Mr. Wiring, buruan subscribe ya teman-teman. Oke, ini adalah proses pengencangan dari bagian spool ya. Ada 3 baut seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Ada 3 baut L. Dan untuk bagian dari pulser itu sama dengan motor-motor yang lainnya. Pada motor ini menggunakan 1 buah pulser ya, dan 2 kabel ya. Jadi ini adalah proses pemasangan dari bagian karet ya, karet pengaman di bagian bak magnetnya supaya kabelnya itu tidak terjepit dan olinya tidak keluar ya teman-teman. Jadi inilah adalah pemasangannya. Oke, kita lanjut untuk pemasangan di bagian pulser ya. Di bagian pulser ini menggunakan baut 8 ya teman-teman. Baut 8 kita gunakan kunci T8 ya untuk pemasangan dari baut ini. Jadi untuk pengencangan dari baut ini itu tidak harus terlalu kuat ya. Yang penting pengunciannya itu tepat, karena bautnya itu kecil ya, jangan sampai kuat, nanti bautnya dol. Oke, ini adalah proses pengunciannya atau pengencangannya pada bagian bautnya. Oke teman-teman, ini sudah dilakukan penguncian ya, dan kita pasang bagian karet tadi ya, karet pengaman supaya olinya tidak keluar dan kabelnya itu tidak terjepit. Oke, kita ulangi penguncian untuk bagian stator komnya supaya bautnya itu tidak longgar ya. Dan kita kunci juga untuk bagian dari pulsernya ya, kedua baut pulsernya, baut 8 ya teman-teman. Jadi setelah pengunciannya selesai, jadi kita lakukan pemasangan ya. Sebelum kita melakukan pemasangan ya teman-teman, jadi di bagian area karet pengaman tadi itu kita kasih sedikit lem ya, supaya olinya itu tidak keluar ya. Kita kasih lem sedikit saja ya teman-teman. Oke, setelah kita kasih lem di bagian karet tadi, langsung kita pasang ke bagian motornya. Oke, untuk cover bodinya kita renggangkan sedikit supaya lebih mudah dalam proses pemasangan ya. Ini videonya saya percepat karena proses ini pemasangannya cukup lama, jadi saya percepat. Dan pemasangannya itu cukup sulit karena saya di sini tidak melepas bagian covernya ya. Ini sudah terpasang ya teman-teman, bagian bak magnetnya ataupun bak spoolnya itu sudah terpasang ke bagian mesinnya. Jadi kita amankan bagian kabelnya, yang ada bagian kabel spool dan 2 kabel untuk switch netral ya, atau indikator giginya. Ini kita pasang ke tempatnya semula supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Jadi ini sudah kita amankan
di bagian pengamannya ataupun di bagian alurnya. Ya, selesai ya. Kita pasang ke pengamannya. Jadi ini adalah proses pemasangan baut untuk bak magnet ya. Kita pasangkan bautnya sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai pemasangan baut itu ada yang lebih panjang ya. Jadi nantinya akan merusak bagian mesinnya karena dapat membocorkan bagian mesinnya. Jadi kita lakukan penguncian menggunakan impact ya teman-teman, supaya pengunciannya itu lebih cepat ya. Menggunakan impact, impactnya bermerek GLD ya teman-teman. Jadi untuk pengunciannya itu cukup sekiranya saja karena bautnya itu baut 8 ya, baut kecil. Yang penting kuat dan tidak rembes oli. Oke. Ini proses pemasangan baut dan pengunciannya. Jadi setelah kita lakukan pemasangan di bak semagnet, jadi kita cek juga di bagian kiprok ya teman-teman, karena spoolnya itu terbakar. Jadi kita khawatir bagian kiproknya itu terjadi juga kebakaran ataupun hangus. Jadi kita cek bagian kiprok supaya lebih amannya ya teman-teman. Jadi bagian kiprok itu terletak di samping baterai ya, bagian kanan. Jadi kita buka dulu baut covernya, itu baut L5. Jadi kita tarik bagian bodinya dan kita lihat apakah kiproknya itu masih aman atau terjadi kebakaran ya, ataupun hangus di bagian diodanya. Jadi kita buka dulu bagian soket dari kiproknya. Kita buka bagian soketnya. Jadi sudah terlepas bagian soketnya, kita buka juga bagian kiproknya ya. Jadi kita lihat kondisi fisik dari kiprok ini. Apabila kondisi fisiknya itu tidak memungkinkan, maka kiproknya kita ganti ya. Jadi kiproknya sudah terlepas. Dan kita lakukan pemasangan pada soket spool ya teman-teman. Soket spool dan soket untuk pulsernya. Jadi setelah kita pasang kedua soketnya ya dengan benar dan dipastikan soketnya itu kuat ya, supaya tidak terjadi longgar ya. Jadi kita amankan soket dengan sebuah seal debu ya. Oke, kita pasang cover bodinya dan tadi saya sudah melakukan pengecekan terhadap kiproknya. Kiproknya itu baik-baik saja ya teman-teman. Jadi kiprok ini masih bisa kita pakai kembali ya. Kita pasang kiproknya kembali ke tempat semula. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Mr. Wiring, jangan lupa subscribe ya. Oke, ini adalah pemasangan baterai ya. Pemasangan baterai ya teman-teman. Setelah semua kita pasang, soket spool kita pasang dan soket kiprok sudah kita lihat ya, dan kita cek fisiknya itu oke. Jadi kita pasang baterainya untuk menghidupkan motor ini, karena motor ini tidak menggunakan kickstarter ya. Motor ini tanpa kickstarter. Oke, kita hidupkan motornya, apakah bisa hidup. Oke, kita starter. Oke, motornya itu bisa ya, bisa starter. Bisa di starter dengan mudah ya, hidup ya. Oke, sudah selesai pengerjaan pada motor kali ini ya. Motornya sudah normal, dan sebelum kita menyelesaikan pekerjaan ini, kita lakukan cek pengisian baterainya ya. Nah, pengisian baterainya itu terbaca di angka 13,9 14 volt ya. Dan ini gas mentok ya, dan tidak melebihi 14 volt, jadi dikatakan normal. Oke teman-teman, sekian.